Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Beyonder. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Beyonder. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Sebelumnya, Beyonder telah beberapa kali mengalami perubahan alias retcon. Awalnya dia adalah makhluk tunggal yang berasal dari satu universe yang disebut Beyond Realm di luar multiverse. Dia merupakan keseluruhan isi universe tersebut. Kemudian Beyonder adalah energi Cosmic Cube tidak utuh yang mengalir dari universe bangsa Beyonder. Kemudian Beyonder merupakan seorang mutan sekaligus inhuman. Pada tahun 2015, Beyonder mendapat retcon lagi dalam cerita Time Runs Out. Tepatnya pada komik New Avengers volume 3 isu 30 yang ditulis oleh Jonathan Hickman. Yellow Jacket alias Hank Pym melakukan penjelajahan sekaligus penyelidikan di multiverse. Setelah kembali ke bumi, dia mengungkapkan berbagai temuannya. Salah satunya adalah fakta baru tentang Beyonder. Ternyata Beyonder merupakan bagian dari bangsa Beyonder. Di antara bangsa tersebut, Beyonder bisa dibilang merupakan seorang bocah. Karena usianya yang masih sangat muda itulah, dia memperlakukan universe bagaikan mainan. Retcon ini mungkin mirip seperti retcon versi Cosmic Cube, tapi jauh lebih memperkuat keterkaitan antara Beyonder dengan bangsa Beyonder. Dalam versi Cosmic Cube, Beyonder merupakan energi yang mengalir dari universe bangsa Beyonder. Sedangkan dalam versi terbaru ini, Beyonder merupakan salah satu individu dari bangsa tersebut. Agar cerita pertemuan Beyonder dan Illuminati tetap terhubung dengan versi ini, Jonathan Hickman memberikan penjelasan tambahan dalam suatu wawancara. Dia mengatakan bahwa asal-usul Beyonder sebagai mutan inhuman merupakan kebohongan yang dibuat oleh Beyonder untuk menipu Illuminati. Penjelasan tambahan ini kemudian dikonfirmasi pula dalam Secret Wars Official Guide to the Marvel Multiverse. Disebutkan bahwa Beyonder mendapat ide tentang Inhuman setelah memeriksa isi pikiran Black Bolt. Dalam komik Marvel, Beyonder lebih dulu diperlihatkan sebelum bangsa Beyonder. Namun bangsa Beyonder lebih dulu disebutkan. Beyonder pertama kali ditampilkan pada komik Secret Wars tahun 1984. 4 tahun sebelumnya, pada tahun 1980, bangsa Beyonder sudah disebutkan dalam komik Marvel 2-in-1 volume 1 isu 63. Awalnya Beyonder tidak ada hubungannya sama sekali dengan bangsa Beyonder. Dia diceritakan sebagai makhluk yang tunggal, bukan bagian dari kaum apapun. Sedangkan bangsa Beyonder merupakan ras yang sangat tertarik pada eksperimen. Seorang alien bernama Sphinxor mengaku disewa oleh bangsa Beyonder untuk suatu pekerjaan, yaitu merampas planet bernama Counter Earth yang dibuat oleh ilmuwan jenius bernama High Evolutionary. Sphinxor memang memiliki teknologi penggerak planet. Penciptaan Counter Earth sendiri diketahui oleh bangsa Beyonder ketika High Evolutionary sedang mengumpulkan materi untuk planet itu. Setelah menerima tawaran pekerjaan dari bangsa Beyonder, Sphinxor dipindahkan oleh mereka ke dekat Counter Earth agar dia bisa mulai melakukan pengamatan dan persiapan untuk nantinya memindahkan planet tersebut. Di kemudian hari, bangsa Beyonder disebutkan lagi dalam komik Fantastic Four isu 317. Kali ini terungkap suatu rahasia. Sekitar 200 juta tahun silam, bangsa Beyonder membayar ras alien yang bernama Nuwali untuk membuat suaka marga satwa di bumi. Bayaran yang diberikan oleh bangsa Beyonder adalah emas berjumlah amat sangat banyak. Hasil dari pekerjaan tersebut adalah kawasan Savage Land di wilayah yang kini disebut Antartika. Nuwali mengisi tempat tersebut dengan berbagai macam flora dan fauna purba. Berbeda dengan segala lokasi lainnya di bumi, beragam spesies purba tersebut selamat dari kepunahan akibat tabrakan asteroid, sehingga terus berketurunan bahkan sampai zaman modern. Pada tahun 1988, informasi lebih lanjut tentang bangsa Beyonder diceritakan pada komik Fantastic Four isu 319. Seorang makhluk bernama Shaper of Worlds menjelaskan bahwa tidak ada yang pernah melihat bangsa Beyonder dan tidak akan pernah ada. Sebaliknya, mereka bisa melihat berbagai makhluk lainnya. Untungnya bangsa Beyonder punya harapan yang baik. Mereka ingin para makhluk lain tumbuh dan menjadi seperti mereka juga. Shaper of Worlds mengungkapkan pula bahwa bangsa Beyonder tidak melakukan segala sesuatu secara kronologis. Mereka melampaui konsep semacam itu. Bangsa Beyonder merasa tertarik tentang planet bumi, tapi tak bisa mendatanginya secara langsung. Itulah sebabnya mereka membayar Nuwali untuk membuat Savage Land. Dalam pekerjaan ini, bangsa Beyonder tidak tampil di depan Nuwali.
melainkan berkomunikasi melalui artefak yang disebut Radical Cube. Seiring waktu, bangsa Beyonder berhenti membayar Nuali, sebab mereka ingin mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu menciptakan bawahan sendiri. Mereka membuat ras yang dinamai Fortisquians untuk menyebarkan kehidupan di universe. Tidak berhenti di situ saja, bangsa Beyonder berlanjut pada eksperimen lainnya, yaitu mengalirkan energi dari universe mereka ke multiverse. Energi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang menampungnya dalam wadah berbentuk kubus. Hasilnya adalah Cosmic Cube yang punya kekuatan memanipulasi realita. Seperti sudah disebutkan dalam video Beyonder versi Cosmic Cube, seiring waktu benda ini bisa memperoleh kesadaran menjadi makhluk hidup. Salah satu contoh evolusi ini adalah Beyonder. Dengan demikian, untuk pertama kalinya Beyonder dihubungkan dengan bangsa Beyonder. Dalam komik Fantastic Four Annual 23, Beyonder versi Cosmic Cube yang telah berubah wujud menjadi Cosmos dipandu oleh seorang Cosmic Cube lainnya bernama Kubik dalam penjelajahan di universe. Pada Cosmos, Kubik menunjukkan kekosongan bercahaya putih di luar multiverse. Tempat itu bernama Beyond. Dari sanalah bangsa Beyonder mengawasi multiverse. Meskipun begitu, Cosmos dan Kubik sama sekali tidak bisa melihat bangsa Beyonder. Bertahun-tahun setelahnya, koneksi Beyonder dengan bangsa Beyonder menjadi semakin kuat. Seperti sudah disebutkan pada awal video, dalam cerita Time Runs Out pada tahun 2015, Beyonder diretcon menjadi seorang anak dalam bangsa Beyonder. Pada cerita ini pula, bangsa Beyonder untuk pertama kalinya diperlihatkan penampilannya. Disebutkan pula bahwa sebutan lain bagi mereka adalah Ivory Kings, serta White Lords from Wild Space. Hank Pym menjelaskan bahwa bangsa Beyonder bersifat adaptif secara universal serta transisional secara harmonis alias bisa terus berubah-ubah. Walaupun memperlihatkan bangsa Beyonder, Hank Pym menjelaskan bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh pikiran manusia. Hank Pym kemudian membeberkan temuan menakutkan dari eksplorasinya. Berbeda dari sebelumnya, bangsa Beyonder kini menjadi jahat. Mereka melakukan pembantaian terhadap para Celestial. Satu Beyonder saja cukup kuat untuk membunuh banyak Celestial. Di setiap universe, satu Beyonder berbeda menghabisi semua Celestial di universe tersebut. Tidak berhenti di situ saja, 3 Beyonder berlanjut membantai para makhluk kosmik lainnya, yaitu Eternity, Infinity, Master Order, Lord Chaos, dan In-Betweener. Pembunuhan kosmik ini terasa sangat berat bagi pikiran Hank Pym. Ketika menyaksikan peristiwa mengerikan tersebut, pikiran Hank Pym menjadi sangat kacau. Setelah Eternity dikalahkan, pikiran Hank Pym kembali stabil. Secara diam-diam, dia terus mengawasi bangsa Beyonder. Pertarungan kosmik rupanya memang belum berakhir, bahkan menjadi semakin dahsyat. Di dekat ketiga Beyonder, muncullah Living Tribunal, sang hakim multiverse. Dia bertarung menghadapi 3 Beyonder tersebut. Tribunal bernasib sama seperti berbagai makhluk kosmik tadi. Dia dibunuh oleh para Beyonder. Mayat Tribunal kemudian terpecah menjadi banyak bagian dan terlempar ke setiap universe. Di universe utama alias 616, bagian ini terjatuh di bulan. Penyelidikan Hank Pym sendiri sebenarnya berkaitan dengan permasalahan besar lainnya, yaitu incursion, yang merupakan tabrakan antar universe. Akibat incursion ini, banyak sekali universe mengalami kehancuran. Para hero di universe utama tentu ingin mengatasi masalah ini. Diduga bangsa Beyonder merupakan bagian dari masalah incursion. Maka suatu tim memutuskan untuk berangkat demi mencari dan mengalahkan bangsa Beyonder. Tim ini disebut Multiversal Avengers dan terdiri atas Hyperion alias Marcus Milton, Thor Odinson, Starbrand alias Kevin Connor, Adam alias Nightmesh, Abyss, dan banyak ex nihilo. Kalian ingin tahu tentang Hyperion atau Starbrand? Kami sudah pernah membuat videonya. Dalam komik New Avengers volume 3 isu 32, Nightmesh membuka jalan demi bisa tiba ke tempat bangsa Beyonder. Upaya ini tidaklah mudah, bahkan Nightmesh harus mengorbankan nyawanya. Berkat pengorbanan Nightmesh, sisa-sisa Multiversal Avengers berpindah ke tempat yang gelap gulita. Tiba-tiba muncullah lubang yang memancarkan cahaya. Dari lubang bercahaya itu terdengar suara bangsa Beyonder. Suara tersebut mempertanyakan siapa pihak yang telah datang. Dengan sikap yang berani, Thor mengumumkan bahwa bangsa Beyonder akan menghadapi para hero terbaik. Selanjutnya dari lubang cahaya muncullah 2 Beyonder. Kita sebut saja namanya Anang Sutejo dan Lutfianto. Kedua Beyonder ini mengumumkan bahwa bangsa Beyonder melampaui pemahaman, kesediaan, dan keadilan.
bangsa Beyonder melampaui Avengers. Sebenarnya mereka menganggap Avengers merupakan gangguan, namun mereka bersedia berbaik hati memberikan kesempatan bagi Avengers untuk pergi kalau mau selamat. Walaupun diperingatkan seperti itu, Avengers tidak mau patuh. Baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Thor langsung saja melemparkan Mjolnir pada Anang Sutejo. Begitu dihantam Mjolnir, kepala Anang Sutejo sempat terpecah tapi dengan cepat menyatu kembali. Setelah itu, Anang Sutejo menembakkan energi yang memporak-porandakan daratan tempat Avengers sedang berpijak. Dalam situasi seperti ini, Hyperion mengajak rekan-rekannya mengerahkan segala kekuatan mereka. Sedangkan Abyss menyadari sesuatu. Tubuh bangsa Beyonder merupakan bentuk padat perwujudan yang menampung intisari mereka. Berdasarkan informasi ini, Abyss dan para ex nihilo pun bertindak. Mereka mengelilingi Lutfianto dan bekerja sama memanfaatkan kekuatan mereka, yaitu perubahan. Berkat upaya ini, ujung-ujungnya Lutfianto diubah menjadi pohon. Sayang sekali hasil ini diraih dengan pengorbanan besar. Abyss beserta para ex nihilo meninggal dalam proses tersebut. Kini tinggal satu Beyonder lagi yang tersisa. Maka Thor menerjang Anang Sutejo. Sayang sekali Anang Sutejo mampu bergerak lebih cepat. Dia menahan Thor, mencabut satu lengannya dan melemparkannya. Keadaan Thor membuat Starbrand cemas. Starbrand pun menjadi lengah dan tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh Anang Sutejo. Kecepatan gerakan Anang Sutejo membuat Thor tercengang. Dalam situasi seperti ini, Hyperion memutuskan bertindak. Dia menembakkan energi dari matanya. Serangannya membuat Anang Sutejo hancur berantakan. Meskipun begitu, seperti sebelumnya, Anang Sutejo bisa pulih lagi dalam sekejap. Anang Sutejo kemudian memberikan pembalasan dengan berupaya membutakan mata Hyperion. Akibatnya Hyperion merasa sangat kesakitan. Satu mata Hyperion dilukai sampai berdarah. Sedangkan satu mata lainnya selamat berkat Thor yang mendorong Anang Sutejo. Sebagai balasannya, Anang Sutejo membentuk lengannya menjadi palu untuk menghantam Thor. Tetapi Anang Sutejo mengalihkan perhatiannya pada Starbrand yang berbicara padanya. Karena tadi ditusuk, Starbrand mengalami kebocoran energi. Pada akhirnya, energi Starbrand pun menyebabkan ledakan dahsyat. Starbrand dan Anang Sutejo tewas dalam ledakan tersebut. Dengan matinya dua Beyonder, Hyperion merasa sudah menang. Sebaliknya, Thor mengingatkan bahwa tugas mereka belum tuntas. Mereka harus menutup lubang tempat asal bangsa Beyonder. Di tengah pembicaraan ini, Thor dan Hyperion melihat sesuatu yang menakutkan. Dari lubang tersebut, lebih banyak bangsa Beyonder bermunculan. Thor dan Hyperion pun menyadari mereka berdua tak mungkin selamat. Mereka ingin mati dalam perjuangan. Maka mereka melompat menerjang gelombang bangsa Beyonder yang terus berdatangan. Karena banyaknya bangsa Beyonder yang mengeroyok mereka, Thor dan Hyperion tidak mampu bertahan. Pada akhirnya, kedua hero ini pun tewas. Dalam komik New Avengers volume 3 isu 33, diungkapkan bahwa bangsa Beyonder membangun Library of Worlds, yaitu jalur yang menghubungkan berbagai universe. Library of Worlds dibangun pada ruang yang sama seperti tempat tinggal bangsa Beyonder. Seperti sudah disebutkan, tempat tinggal mereka tidak bisa diamati dari multiverse. Karena itu, Library of Worlds juga bebas dari pemantauan multiverse. Library of Worlds dibangun ketika bangsa Beyonder masih menganggap penting kehidupan berbagai makhluk lain. Sikap mereka kemudian menjadi jauh berbeda. Mereka justru sedang melakukan eksperimen mengerikan, yaitu berencana membuat segalanya di multiverse mati pada waktu yang bersamaan. Senjata yang mereka gunakan untuk mewujudkan keinginan itu adalah bom, tepatnya Owen Reece alias Molecule Man. Bangsa Beyonder menciptakan Owen Reece di berbagai universe. Ketika Owen memperoleh kekuatan super dalam kecelakaan teknologi, sebenarnya itu adalah momen bom dinyalakan. 25 tahun sejak momen tersebut, semua Owen akan meledak dan memusnahkan multiverse pada waktu yang sama. Meskipun begitu, rencana ini terganggu akibat pemberontakan oleh Owen Reece dari universe utama alias 616. Dia tidak mau keinginan bangsa Beyonder terwujud, dia justru ingin mencegahnya. Dalam upaya ini, dia memilih Dr. Doom. Owen memandu Doom menuju masa lalu dan menceritakan segalanya. Dengan dibantu Owen universe utama ini, Doom menjelajahi multiverse dan melakukan pembunuhan berantai. Dia menghabisi berbagai versi Owen di beragam universe. Dengan cara ini, Owen tersebut tidak akan meledak pada waktu yang ditetapkan oleh bangsa Beyonder. Sayang sekali, tindakan Doom justru menimbulkan efek samping yang buruk. Ternyata, kematian prematur Owen menyebabkan dimulainya incursion.
yaitu universe-universe saling bertabrakan. Akibat incursion, ujung-ujungnya semua universe akan habis. Dengan kata lain, multiverse tetap terancam musnah. Hanya saja tidak sekaligus dalam satu momen, seperti rencana bangsa Beyonder. Pada masa kini, bertahun-tahun setelah Doom memulai pembantaian Owen, barulah bangsa Beyonder menyadari eksperimen mereka sedang diganggu. Karena itu, mereka melakukan berbagai tindakan, di antaranya melakukan pembunuhan terhadap para makhluk kosmik. Sementara itu, Doom dan Owen universe utama menyusun rencana lainnya untuk menghentikan bangsa Beyonder. Mereka mempersiapkan senjata rahasia yang diyakini akan bisa mengalahkan bangsa Beyonder. Sebelum mempergunakan senjata ini, Doom bertemu dengan Dr. Strange. Kepada Strange, Doom menceritakan segalanya. Sambil mengeluarkan senjata rahasianya, Doom mengaku sempat mempertanyakan sesuatu. Dirinya pergi ke masa lalu dan mengacaukan rencana bangsa Beyonder. Jika bangsa Beyonder memang sangat hebat, tentu mereka juga akan melakukan hal serupa. Mereka akan pergi ke masa lalu untuk menghentikan Doom. Meskipun begitu, mereka tidak pernah berbuat seperti itu. Fakta ini membuat Doom menyimpulkan sesuatu. Bangsa Beyonder tidak mampu melakukan perjalanan waktu. Inilah kelemahan mereka. Menurut Doom, bangsa Beyonder bersifat linear. Mereka terjebak pada timeline mereka sendiri dan tidak bisa berpindah ke timeline yang berbeda. Setelah tuntasnya segala penjelasan, dengan membawa wadah besar berisi senjata rahasia, Doom bersama Owen dan Strange pun berangkat. Mereka bertiga tiba di lokasi yang sebelumnya didatangi Multiversal Avengers. Seperti yang dilihat Avengers, muncullah lubang cahaya. Dari lubang itu, bangsa Beyonder bergerak keluar. Dalam pertemuan ini, Doom dan bangsa Beyonder sama-sama menyombongkan diri sebagai pihak yang lebih hebat dibanding yang lainnya. Sampai akhirnya Doom melemparkan senjata rahasianya pada bangsa Beyonder. Akibatnya, terjadilah ledakan besar. Dampak kejadian ini amat dahsyat. Dalam sekejap, ratusan ribu universe musnah. Pada event Secret Wars 2015, tepatnya dalam komik Secret Wars isu 5, ditampilkan lebih banyak informasi tentang peristiwa ini. Terungkap bahwa senjata rahasia yang dikerahkan Doom dan Owen universe utama adalah banyak sekali Owen lainnya. Rupanya mereka berdua memperbanyak Owen. Selain itu, segala Owen ini juga sudah lebih diperkuat. Seperti sudah disebutkan, Owen adalah bom. Setelah dilemparkan oleh Doom, segala Owen ini menimbulkan ledakan luar biasa kuat yang berhasil membantai bangsa Beyonder. Dengan demikian, bangsa tersebut pun mati. Selanjutnya, kekuatan bangsa Beyonder dicuri dan disimpan dalam diri Owen. Dengan diberi akses oleh Owen, kekuatan tersebut bisa dipergunakan oleh Doom. Berkat kekuatan bangsa Beyonder, Doom menciptakan planet bernama Battle World alias Latveria, di mana dia berkuasa sebagai raja sekaligus dewa yang disembah para penduduk di sana. Sedangkan segala universe lainnya telah musnah akibat incursion. Selama bertahun-tahun, Doom memerintah planetnya, sampai akhirnya kedudukannya runtuh. Suatu hari, Owen menganggap Reed Richards lebih layak memiliki kekuatan bangsa Beyonder. Maka Owen berhenti menyalurkan kekuatan itu pada Doom, dan beralih mengalirkannya pada Reed. Berkat kekuatan tersebut, Reed dengan dibantu Owen dan putranya Franklin Richards menciptakan lagi multiverse dan segala isinya. Dengan demikian, berbagai universe yang sebelumnya musnah kini eksis kembali. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang event Secret Wars 2015? Kami sudah pernah membuat videonya. Meskipun diceritakan mati pada Secret Wars, bangsa Beyonder di kemudian hari muncul lagi. Jadi video tentang mereka akan kami lanjutkan bulan depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.